Bila kamu melihat ada tanda-tanda mengarah ke mata ikan atau kelapus, rendamlah kaki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya, Devi Febriani. Apa kabar teman-teman semua? Terima kasih sudah menonton dan klik video ini. Kali ini saya akan membahas mengenai mata ikan dan dalam bahasa medisnya dinamakan dengan kelapus. Jadi mata ikan ini biasanya cenderung terjadi di daerah kaki, tapi tidak tertutup kemungkinan di daerah tangan juga bisa kena. Ini terjadi karena gesekan atau tekanan yang berulang-ulang kali pada satu area titik di kulit yang lebih kecil, sehingga pada kelapus ini bisa kita lihat bentuknya itu seperti mata, di tengah-tengahnya itu keras dan dikelilingi kulit yang menebal. Kelapus ini bisa terasa nyeri dan sakit, terutama kalau dibawa berjalan dan menggunakan sepatu. Ini terjadi karena adanya robekan pada kulit yang menebal dan tidak lentur pada saat kita berjalan. Ada beberapa faktor yang menjadi pemicu risiko terjadinya mata ikan atau kelapus ini. Di antaranya adalah penggunaan alas kaki yang tidak nyaman, haknya terlalu tinggi, kemudian alasnya itu tidak tebal, kemudian tidak lembut, sehingga biasanya juga cenderung terjadi pada perempuan, karena perempuan ini sering menggunakan sepatu dengan hak yang tinggi, tapi laki-laki juga bisa terkena kelapus atau mata ikan ini. Kemudian ada beberapa aktivitas yang beresiko seperti pekerja bangunan. Biasanya mereka akan menggunakan tangan untuk melakukan aktivitasnya menggunakan palu atau penokok. Dan biasanya itu kalau pada pekerja bangunan yang terkena kelapusnya itu di daerah tangan, jadi bukan di daerah kaki, karena tangannya yang menggunakan aktivitas yang lebih sering dibandingkan dengan kaki. Kemudian ada kelainan daripada bentuk kaki, kemudian ada kelainan pada saat berjalan. Walaupun kasus-kasus dari kelapus atau mata ikan ini tidak berbahaya dan tidak juga menular, jadi jangan khawatir kalau mata ikan ini bukan penyakit yang menular. Tapi bila tidak diobati akan menyebabkan terjadinya infeksi bakteri dan infeksi jamur. Jadi ada beberapa hal yang bisa kamu lakukan untuk mengurangi risiko terjadinya kasus mata ikan atau kelapus ini. Yang pertama, tentu saja kamu harus menggunakan alas kaki, sendal, sepatu yang nyaman. Jangan menggunakan hak yang tinggi. Kemudian alas sepatu atau sendal itu carilah yang lebih lembut, tebal. Sebagai tips saja, kalau kamu ingin membeli sepatu atau sendal, belilah pada sore hari. Jangan beli pada pagi hari, karena pada sore hari ini sudah terjadi bentuk yang sempurna yang paling besar daripada kaki. Tapi bukan berarti pada pagi hari ukuran kaki kita 36, nanti sore hari 37, bukan. Maksudnya itu bentuknya itu lebih mencapai maksimal pada sore hari. Kemudian bila kamu membeli sepatu, pilihlah bagian ujung dari sepatu itu yang lebar, jadi bukan runcing. Kan ada tuh jenis-jenis sepatu tuh yang runcing di depan atau yang lebar. Jadi untuk menghindari resikonya, beli yang di bagian depannya itu yang lebar, jangan beli yang runcing. Kemudian bila kamu menggunakan sepatu, pakailah kaos kaki. Kemudian bagi kamu pekerja-pekerja bangunan, bila menggunakan tangan untuk beraktivitas, gunakanlah sarung tangan untuk bekerja. Kemudian jaga kebersihan kaki. Bila ada kelainan bentuk kaki, mungkin kamu bisa konsultasikan kepada dokter yang terkait. Kemudian bila kamu melihat ada tanda-tanda mengarah ke mata ikan atau kelapus, rendamlah kaki atau bagian
yang beresiko untuk terjadi mata ikan itu ke air hangat lebih kurang 5 menit. Jadi 5 menit bisa kamu rendam bagian yang akan terbentuk mata ikan. Kemudian gosok menggunakan batu apung pada daerah yang beresiko atau mungkin akan timbul kelapus. Jadi digosok pakai batu apung. Ini bisa kamu lakukan 1 kali seminggu. Kemudian gunakanlah krim pelembat pada kaki dan pada tangan. Mata ikan ini tidak harus dilakukan tindakan operasi, jadi dia bisa dilakukan pengobatan menggunakan obat-obatan salep atau krim yang mengandung asam salisilat. Jadi biasanya dokter akan meresepkan terlebih dahulu salep atau krim yang mengandung asam salisilat untuk mata ikan yang kamu alami. Tapi pada kasus-kasus bila obat-obatan salep atau krim yang mengandung asam salisilat ini tidak bisa mengatasi mata ikan yang kamu alami, dan kamu tentu saja akan merasa sakit atau nyeri apalagi dibawa berjalan, maka tindakan pembedahan ringan untuk mengangkat bagian mata ikan ini perlu dilakukan. Walaupun mata ikan ini sudah diobati menggunakan salep, krim atau pengangkatan melalui operasi, tapi kelapus ini akan bisa kembali sepanjang faktor penyebab risiko terjadinya kelapus tidak dihindari. Demikian sedikit informasi dari saya mengenai mata ikan. Semoga bermanfaat. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dukung channel saya ini agar lebih berkembang. Terima kasih. Sampai jumpa di video saya selanjutnya. Assalamualaikum.